Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak V. Pagi juga Bu Iin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, tadi sudah sarapan ya tadi pagi? Ya sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, harapannya sesuai dengan hasilnya sesuai dengan harapan kita. Seperti itu ya. Oke, silahkan bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tadi sebelum ke ruangan ini dari mana saja Mbak? Dari kelas Bu. Sudah dari kelas ya? Iya. Tadi Bu Ir lihat dari pojok sana dari mana? Dari kamar mandi. Oke, jadi sendirian aja? Iya sendirian. Oke. Mbak V ini rumahnya itu ya, daerah mana? Telutup. Telutup itu masih Margoyosa ya? Apa sudah ikut? Sudah Tranggil. Oh sudah Tranggil? Iya. Sebelahnya Kertomulyo ya? Iya. Oke. Kalau berangkat sekolah? Naik motor Bu. Sendirian? Iya sendirian. Nggak dianterin berarti ya? Enggak. Oke. Dulu waktu SMP-nya di mana? Saya di MTS ITB. ITB Cebolek ya? Iya Cebolek. Oke, dulu juga sudah naik motor waktu apa dianterin sama orang tua? Belum, dulu masih ngebis Bu. Oh, ada angkutan ya berarti dari? Iya. Berarti Kebetulan dari- rumah saya juga depan jalan raya jadi aksesnya mudah. Oh, pinggir jalan. Iya. Kalau sama Kertomulyo itu duluan Telutup ya? Telutupnya kalau SMP itu ya? SMP Abayasa ya kayaknya ada ya? Oh iya. Ya, Bu In pernah ke situ itu waktu ada teman Bu In ada di situ guru BK juga. Itu deket ya sama rumahnya Mbak V? Sebelumnya Bu, sebelah SD-nya saya. Oke, nanti bisa SD Telutup itu Iya. pinggir jalan. Pinggir jalan raya, rumah warna hijau, ada salonnya depannya. Oh, buka salon Mbak V? Iya. Oh, Bu In bisa ke situ nanti ya? Oh iya silakan Bu. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan konseling individu. Iya. Ya, konseling individu itu apa Bu? Kita akan melaksanakan layanan yang dipimpin Bu Iin ya sebagai konselor di sini terhadap Mbak V sebagai konselornya, konselingnya. Nah, dalam rangka mengentaskan masalah pribadi yang Mbak V punya. Nah, nanti masalahnya apa kita bisa bahas bersama-sama ya. Di dalam konseling individu ini ada berbagai asas, ada berbagai macam asas. Yang pertama asas kerahasiaan ya. Jadi di sini nanti semua yang kita bahas di sini bersifat rahasia, berhenti di kita berdua ya. Mbak V juga tidak akan memberitahu ke teman-teman atau ke orang tua sekalipun. Bu In juga sama, tidak akan memberitahukan ke siapapun. Jadi jangan takut, apapun yang Mbak V katakan, yang Mbak V ungkapkan di sini nanti tidak akan diceritakan ke siapa-siapa. Jadi silahkan ungkapkan saja semuanya, apapun yang menjadi permasalahan, yang menjadi ganjalan di hati selama ini ya. Asas berikutnya yaitu asas keterbukaan. Jadi Mbak V harus terbuka di sini, tidak menutupi lagi, dengan tujuan masalahnya bisa terentaskan ya. Yang berikutnya asas kesukarelaan. Jadi di sini tidak ada paksaan ya, karena kegiatan ini sudah kita jadwalkan dari beberapa hari yang lalu ya. Iya. Tidak ada paksaan untuk menghadiri kegiatan pagi hari ini. Yang berikutnya adalah asas kenormatifan. Jadi masih sama norma-norma yang ada kita taati bersama. Norma kesopanan, bahasa yang kita gunakan juga bahasa yang baik, tidak menyinggung suku, agama dan sebagainya. Seperti itu ya Mbak V ya. Iya. Nah, sebelumnya tujuan kita apa? Setelah mengikuti kegiatan ini, Mbak V bisa membangun hubungan lagi dengan teman
tidak menjadi kemarin kan pembahasannya karena merasa terasingkan seperti itu ya di teman. Yang berikutnya memecahkan masalah yang menjadi penyebab renggangnya hubungan Mbak V dengan teman-teman. Yang berikutnya Mbak V bisa menunjukkan diri lagi, bisa terentaskan dari permasalahan yang ada ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pada pagi ini, Bu In punya surat perjanjian komitmen layanan konseling individu. Jadi di sini Bu In punya surat, bisa dibaca. Setelah dibaca nanti silahkan Mbak V isi jika dirasa apa yang saya tulis di sini sesuai dan bisa Mbak V terima. Kalaupun tidak sesuai, nanti bisa dikembalikan ke Bu In. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Jika sudah dibaca, silahkan isi identitas, kemudian tanda tangani, diberi nama Mbak V. Jadi sudah disetujui ya, isi yang ada di surat pernyataan komitmen layanan konseling individu tersebut. Nah, sebelum kita mulai kegiatan inti kita renggangkan otot-otot pundak kita yang kaku agar bisa lebih rileks lagi, ya. Silakan renggangkan tangan ke atas, ke samping lagi. Kita benarkan posisi kita agar kita bisa rileks, ya. Sudah, Mbak Be? Iya, sudah. Kita lemaskan tangan-tangan kita, pundak-pundak kita agar tidak tegang lagi suasana pada pagi hari ini. Oke, sudah siap Mbak V untuk mengikuti kegiatan konseling individu pada pagi hari ini? Iya, sudah Bu. Sudah siap ya. Jadi kita akan mengadakan konseling individu dengan teknik empty chair atau teknik kursi kosong. Di sini nanti Mbak V akan memerankan 2 karakter yang menjadi permasalahan Mbak V sendiri, ya. Sebelumnya Bu In mau bertanya atau Mbak V silahkan menceritakan permasalahan yang selama ini dialami atau kondisi yang selama ini Mbak V rasakan. Silahkan, bisa dimulai. Dari mulai awal kelas 1 ya Bu. Ya, dari mulai awal kelas 1 dulu saya itu sangat akrab dengan teman sekelas saya Bu. Masih bisa kita komunikasi, kita juga sering pergi bareng-bareng, terus sampai kelas 2 juga iya masih. Tapi setelah saya pulang dari PKL itu memang saya itu lebih aktif ke organisasi mungkin ya Bu. Terus setelah itu juga
jarang di kelas, jarang mengikuti pembelajaran. Mungkin mereka ngiranya saya tuh sok sibuk, saya tuh cari perhatian guru-guru, terus saya juga nggak pernah di kelas gitu ya kan Bu. Mungkin mereka ngiranya nih anak mungkin yang bocorin sama guru-guru gitu kan. Jadi Terus setelah itu saya diasingkan dari kelas mungkin. itu berarti kejadiannya dulu waktu kelas 1. Sekarang kan Mbak V kelas 12 ya? Iya, kelas 12. Waktu kelas 10 itu Mbak V dengan teman-teman masih baik? Baik sekali Bu. Oke, berarti setelah Setelah pulang PKL kelas baru kemarin Juli. Berarti PKL-nya di bulan Januari. Januari ya. Berarti permasalahan ini dimulai di kelas awal kelas 12 ya. Oke. Sebelum PKL hubungan Mbak V itu berarti baik-baik saja. Baik-baik saja, dan kita juga sering kumpul bareng, sering bicara bareng. Maksudnya kayak nggak seperti ini gitu. Oke. Itu yang melakukan seperti itu, yang dirasa Mbak V itu mengasingkan, dirasa menjauhi, itu satu kelas atau hanya beberapa orang saja? Mungkin hanya kalau menurut saya kan belum tahu gimana ya, tapi menurut yang saya rasakan gitu, itu cuma beberapa kelompok saja, karena yang lain juga masih baik sama saya, juga komunikasi sama saya, tapi nggak seakrab dulu gitu. Tetapi pengaruhnya sangat besar ya di Mbak V ya? Sangat besar sekali. Menjadi seorang yang penyendiri di kelas, memilih tidur. Iya kan, berarti pengaruh dari beberapa orang yang mungkin dulu akrab sama Mbak V tadi ya? Yang akrab tadi menjadi seperti itu dan memberi pengaruh yang besar tadi kepada Mbak V, yang ternyata orang-orang itu dulu adalah orang yang dulunya akrab dengan satu kelompok gitu. Oh, berarti dulu satu kelompok waktu kelas 10. Iya, kelas 10-11. Dan mulai renggang di kelas awal 12 ini. Oke. Mbak V masih ingat kira-kira kejadian apa yang membuat Mbak V memutuskan, oke, berarti aku diasingkan, berarti aku sudah tidak dianggap di kelompok ini? Masih ingat kejadian apa dan permasalahannya apa? Iya, masih. Mungkin saya nganggapnya itu, kan kemarin itu kita lagi kumpul bareng Bu, tapi yang saya itu jarang diajak bicara, sedangkan mereka yang kita kumpul bareng itu mereka bicara seru, tapi saya tuh jarang diajak bicara gitu, dan saya hanya menyimak saja. Mungkin mereka itu nganggapnya, oh dia udah nyaman di organisasinya, mungkin udah nyaman dengan orang lain seperti itu ya, sedangkan mungkin di teman-temannya tidak begitu seperti dulu, seperti itu ya? Iya. Oke. Kemudian waktu kejadian itu, apakah Mbak V sudah sempat untuk berbicara atau menyampaikan perasaan Mbak V di teman-teman? Belum. Iya. Oke. Baik, jadi kita akan mencoba teknik empty chair. Jadi di sini nanti Mbak V silahkan berperan menjadi Mbak V sendiri, dan silahkan tirukan teman-teman waktu kejadian yang membuat Mbak V memutuskan untuk oke, aku berarti dicuekin di sini, saya diasingkan di sini. Boleh beberapa kejadian ya, silahkan diingat-ingat dulu. Oke, sudah siap Mbak V? Oke, silahkan sudah. Posisikan duduk senyaman mungkin, serileks mungkin, senyaman-nyamannya. Tarik nafas, hembuskan. Silahkan tetap tutup mata. Ingat-ingat kejadian yang saat itu terjadi,
bayangkan mimik wajahnya, gestur tubuhnya saat mereka mengucapkan itu, hingga membuat Mbak V ini yakin, memutuskan bahwa oke deh, berarti ini saya sudah diasingkan dari kelompok ini, saya sudah tidak dianggap di kelompok ini, padahal dulu kita baik-baik saja. Sudah, silahkan diingat-ingat, dibayangkan gestur tubuh mereka seperti apa, cara mereka ngomong seperti apa, seperti itu. Sudah mengingatnya Mbak Fe? Sudah. Oke, silahkan sekarang praktekkan apa yang mereka katakan waktu itu. Mungkin bisa dimulai dari awal sampai beberapa kejadian, boleh nanti bisa diceritakan beberapa kejadian. Kita mulai satu persatu. Iya Bu. Silakan menghadap ke kursi yang sebelah sini. Mbak V menjadi posisi sebagai temannya ya, waktu temannya mengungkapkan sesuatu dan itu membuat Mbak V sadar seperti itu. Silakan menghadap ke kursi. Nggak usah menghadap ke sini aja. Silakan diingatkan. Ya dulu kan saya pernah ada satu kelompok ya Bu, di kelas itu pembelajarannya membentuk kelompok, dan itu posisi saya lagi ada kegiatan di luar dan saya jarang ikut bikin kelompoknya, jarang ikut nimbrung ke kelompoknya gitu. Dan setelah saya kembali dari kegiatan, saya tanya sama mereka, aku masih di kelompok kalian kan? Yang mereka jawabnya gini, nggak tahu ah, kamu aja nggak pernah di kelas kok, pengen dapat nilai aja. Terus silakan beda ke sini untuk Mbak Fen jawab seperti apa? Oh gitu ya. Ya udah makasih ya, mungkin aku akan bikin kelompok sendiri aja. Padahal itu sudah kelompok yang dibentuk oleh guru ya waktu itu. Iya sudah. Tapi sejalannya waktu, karena Mbak V mungkin aktif di organisasi, jadi jarang mengikuti kegiatan. Pada akhirnya teman-teman berbicara seperti itu. Iya. Setelah Mbak V katakan seperti itu, apakah temannya menjawab lagi? Mungkin mereka diam saja. Sudah. Diam saja. Jadi itu kejadian pertama atau peristiwa yang pertama yang menjadikan Mbak V merasa diasingkan seperti itu ya. Ada kejadian lagi setelah itu? Banyak. Silahkan praktekkan sebelah sini. Temannya berbicara apa kepada Mbak? Kasusnya masih sama atau berbeda? Kasusnya berbeda Bu. Seperti apa? Iya, di sisi lain kan saya juga di kelas kan jadi ketua kelas gitu kan Bu. Ketika ada kelas rame, saya yang menjadi ketua kelas kan harus mengingatkan teman-teman saya. Dulu saya pernah bilang gini, ketika ada gurunya, mereka rame, saya bilang gini, kalian diam dulu ya, ada gurunya, tolong gurunya dihargain gitu. Terus saya pindah jadi mereka juga. Iya. Terus mereka bilang gini, ya udah biasa aja kali, nggak usah kayak gitu. Kemudian? Ya udah saya diem aja Bu. Setelah itu selang beberapa waktu gitu, mereka ternyata kayak nirungin saya gitu di belakang saya. Oke, seperti apa mereka? Coba. Ketika kelas rame, tapi itu cuma yang nggak ada gurunya ya Bu. Mereka bilangnya kayak gini, hei diam, ada gurunya itu loh. Dan saya kan makin lama ya tak biarin aja gitu kan Bu. Ya udah saya sabarin, tapi makin lama itu makin melunjak Bu, jadi makin kayak bahan bercandaan aja gitu. Padahal
tujuan saya mengingatkan mereka itu juga baik. Jadi teman-teman itu menirukan seperti yang Mbak V lakukan waktu tidak ada guru gitu ya, waktu Ada jam gurunya. kosong tapi mereka ramai gitu. Iya. Ditirukan oleh teman yang itu dulu satu kelompok di Mbak V. Iya, satu kelompok dengan saya. Pernah bertanya langsung Mbak V? Pernah. Kemarin saya bertanya sama mereka, Bu. Saya juga tanyanya halus, saya tanyanya juga baik ke mereka. Saya bilang seperti ini, mohon maaf Mbak, saya mau tanya ya, kok kamu bilang seperti itu gitu, mau niruin siapa? Terus yang mereka jawab, apa sih, kita nggak niruin siapa-siapa kok, kamu aja yang ngerasa kayak gitu. Terus salah satu teman saya jawab gini, kita niruin Mbak V, kenapa? Saya lagi terus yang saya pribadi kan kerasa kayak, wah kok gini ya gitu. Terus mereka saya nasihati kayak gini, itu nggak bahan bercandaan ya gitu. Kalau kalian mau kayak gitu, tolong menurut versi kalian masing-masing aja gitu, nggak usah niruin aku kayak gitu. Terus yang mereka langsung ketawa-ketawa aja. Ketawanya? Karena mungkin ketawain saya. Itu hanya satu kelompok tadi ya? Iya, satu kelompok tadi. Berarti di sini bisa simpulkan bahwa sebenarnya bukan diasingkan satu kelas ya, hanya satu kelompok yang itu adalah teman terdekat, teman akrab Mbak V dulu waktu di kelas 10 dan kelas 11 seperti itu ya. Selain kejadian tadi, ada lagi yang membuat Mbak V merasa atau yakin kalau saya sudah diasingkan dari kelompok ini? Ada. Oke, bisa diceritakan Bu Iin? Bisa. Mungkin ini masuknya ke permasalahan pribadi ya Bu, karena ceritanya itu gini, saya kan dulu punya pacar Bu, dan itu pacar saya itu nganggapnya saya tuh berubah karena teman-teman saya. Mungkin ini kesalahpahaman antara kita aja, yang mungkin dia mikirnya sampai ke teman-teman saya. Karena kan memang saya dulu setelah selesai dari organisasi itu, sebelum baru awal masuk di sini tuh aku kelas 12, baru sibuk-sibuknya organisasi setelah pulang dari PKL. Iya, setelah pulang dari PKL itu kan saya dulu emang sibuk banget ya di organisasi. Mungkin kiranya tuh saya nggak pernah kasih kabar juga, kadang HP juga saya nggak megang HP gitu kan Bu. Terus setelah itu mungkin timbul permasalahan di antara kita karena jarangnya komunikasi dan lain sebagainya, dan itu dituduh teman saya yang mempengaruhi saya supaya tidak dekat dengan dia gitu. Terus yang dia tuh ngomong sama teman saya, yang pacar saya tuh ngomong sama teman saya kalau, kok kamu ngasut Vicky supaya nggak lagi sama aku gitu. Terus yang saya kan kaget gitu Bu, wah kok sampai gini gitu. Terus setelah itu mungkin kita udah nggak berhubungan lagi dengan karena dia udah merusak persahabatan saya gitu. Di sisi lain juga kita udah terlalu banyak masalah gitu sama pacar saya. Oke, jadi terjadi kesalahpahaman di sini ya, yang teman-temannya itu dikira menghasut Mbak V supaya jauh dari pacar, yang pacarnya mengira saya dihasut pacar saya supaya jauh dari mereka gitu. Jadi memang terjadi salah paham di sini ya. Iya. Yang diucapkan teman-teman Mbak V seperti apa waktu itu? Mereka ngomong gini, maaf ya, kita udah nggak bisa temenan sama kamu lagi karena dikiranya kita itu ngasut kamu supaya kamu nggak sama dia lagi gitu.
kita nggak mau ikut campur masalah pribadi kamu, jadi kita sendiri-sendiri aja. Di satu sisi kamu juga sibuk dengan dunia kamu sendiri kan. Itu yang diucapkan teman-teman Mbak Fe. Terus Mbak Fe menjawab seperti apa? Jelaskan dulu Bu. Saya jelaskan kenapa sampai seperti itu permasalahannya, karena emang dari dulunya sebelum kejadian itu pun hubungan saya sama pacar saya kan juga udah toksik banget ya Bu. Kita sering membahas masalah-masalah yang nggak penting juga gitu. Mungkin dia emang maunya itu cari masalah sama kita aja gitu. Saya jelasin ke mereka kalau ini sebenarnya salah paham, ini nggak ada hubungannya sama mereka, dan saya juga di sini juga nggak tahu apa-apa soal hal ini gitu. Tiba-tiba kalian ngomong gini, ada masalah apa, dia ngomong apa sama kamu gitu. Terus saya ditunjukin chatanya baca sendiri aja ya. Oh kayak gini ya, ternyata emang tujuan awalnya mungkin merusak persahabatan kita. Karena dia nggak suka kalau aku itu terlalu sibuk dengan organisasi dan teman, harus fokusnya itu ke dia. Oke, berarti itu sebenarnya masalah dari pacar, tapi berdampak di pertemanan juga ya. Oke. Masih ada lagi Mbak Fe yang mau diceritakan ke Bu Iin? Masih ada satu lagi. Boleh, silakan. Ya, saya dulu kan pernah juga di masalah kelompok sih sebenarnya, tapi ini tuh agak menyakitkan di saya gitu. Ketika saya kemarin setelah off dari organisasi kan, ini udah mau fokus ujian ya, kelas 12. Kalau ini kan udah off dari organisasi, kita difokuskan untuk ke ujiannya. Dan setelah itu saya ngerasa banget kayak drop banget di kelas, karena perlakuan mereka itu berubah sama saya. Yang dulunya kelas 1-2 itu mereka hangat sama saya, mereka peduli sama saya, mereka itu sayang sama saya gitu. Tapi sekarang mereka kayak tiba-tiba menjauh gitu. Jadi pas kemarin itu kita bikin kelompok, lebih tepatnya kelompok yang membuat pelajaran akuntansi ya Bu, di praktek itu. Nah itu saya kan bikin kelompok itu ada 4 orang, dan yang saya samperin, yang saya tanyakan itu adalah kelompok saya yang dulu dekat sama saya. Saya bilang gini, kelompok kalian masih ada yang kurang nggak? Terus dia jawabnya kayak gini, maaf ya Mbak Fe, kayaknya kita itu udah pas deh, coba kamu cari kelompok lain, lagian kan kamu juga sibuk. Padahal kelompoknya juga kurang, tetapi dengan jelas-jelas menolak Mbak Fe. Dan itu orang yang sama sebelumnya? Sama. Karena saya juga ingin berhubungan baik sama mereka, jadi saya ingin masuk ke kelompok mereka gitu Bu, untuk kita berkomunikasi lah setidaknya. Tapi mereka menolaknya. Oke. Setelah itu ada yang Mbak Fe katakan? Saya mengatakan kayak gini, oh iya maaf ya gitu. Udah. Setelah itu berhenti. Itu berarti kejadian terakhir ya yang oke, memutuskan. Berarti teman-teman saya ini sudah menghindari saya, sudah mengasingkan saya, sudah menolak saya. Itu dari Mbak Fe sendiri ya? Iya. Nah, Bu Iin sekarang meminta Mbak Fe untuk berada di posisi teman-teman Mbak Fe. Ketika teman-teman Mbak Fe itu perasaannya seperti apa? Berteman dengan Mbak Fe, kemudian Mbak Fe sibuk dengan dunianya yang baru, dengan organisasi yang baru, dengan kegiatan yang baru. Nah, coba bayangkan perasaan teman-teman Mbak Fe ini seperti apa? Bisa diekspresikan? Berpikir dulu nggak apa-apa. Seandainya Mbak Fe ada di posisi teman-teman,
dan apa yang kepengen dikatakan kepada Mbak Fe? Mungkin kalau aku sebagai mereka, saya pribadi akan ngomong gini, kamu kemana aja selama ini? Kok nggak ada kabar? Kok udah nggak peduli sama kita? Kok kamu udah sibuk sama dunia kamu sendiri? Kok nggak pernah cerita sama kita lagi? Terus kamu juga jarang ikut kumpul, kemana aja? Udah nyaman sama mereka yang baru gitu. Mungkin saya secara pribadi untuk menanggapi diri saya yang seperti itu juga akan mengatakan seperti itu ya. Dan selama ini Mbak Fe belum pernah diberi kesempatan atau mencoba untuk menjelaskan kejadian yang terjadi sebenarnya. Iya, mungkin mengklarifikasi seperti itu belum ya? Saya dulu pernah mendekati dia, mau tak ajak bicara, tapi merekanya yang menolak. Iya. Mungkin karena udah sangat kecewa sama saya. Oke. Bisa diposisikan Mbak Fe, sebenarnya apa yang pengen atau Mbak Fe ingin katakan kepada teman-teman? Diri saya yang mestinya banyak salahnya ke mereka juga ya Bu. Saya ingin minta maaf ke mereka. Mungkin selama ini perlakuan saya ada yang kurang enak ke mereka. Mungkin terus mereka juga kiranya saya berubah karena saya ada teman baru, tapi sebenarnya enggak. Saya masih sayang mereka Bu. Saya juga ingin kumpul sama mereka lagi. Saya ingin seperti dulu. Tapi kenapa kalian gak mau ngasih kesempatan aku gitu untuk bicara hal ini? Kenapa kalian nyuekin aku seperti itu? Anggapan semua nggak? Aku sekarang sendiri, kalian di mana? Itu juga mungkin ada yang di perasaan mereka ketika aku dulu juga sibuk sama organisasi aku gitu. Sedih ya Mbak Fe ya, teman yang dulu deket sama Mbak Fe sekarang jauh. Rasanya tuh langsung kayak beda banget Bu. Dulu kita itu hangat, kita itu kayak bercanda bareng, kita itu sering kumpul bareng, tapi setelah hal-hal kejadian itu tadi gitu, langsung tiba-tiba suasananya tuh langsung berubah ketika saya tuh sudah off dari organisasi. Saya udah nggak kemana-mana lagi gitu, saya udah ada di situ lagi gitu. Baik, diungkapkan saja nggak apa-apa. Iya. Di satu sisi saya juga ngerasa kalau saya tuh nggak becus dari jadi ketua kelas. Saya menjadi ketua kelas di sini, tapi kenapa saya malah aktif di luar? Tapi di sisi lain juga saya dituntut dari luar Bu, saya juga ada tanggungan di luar, saya juga ada tanggungan di organisasi. Jadi gimana? Jadi mau nggak mau saya harus menjalankan tanggung jawab saya dengan semaksimal mungkin, dengan sebisa saya. Dan saya nggak akan pernah menyesali hal itu, karena di setiap permasalahan, di setiap apa yang kita lakukan itu mesti akan mendapatkan pembelajaran yang setimpal dengan apa yang kita lakukan juga kan. Saya bersyukur sudah bisa menjalankan organisasi saya dengan lancar, tapi juga di satu sisi saya juga sedih karena saya nggak bisa menjalankan peran saya di kelas. Berat ya Mbak Fe ya. Tapi Piin yakin kok kamu bisa mengatasi semua ini. Jadi mungkin karena bisa dicoba dengan yang kamu ungkapkan tadi, bisa diungkapkan langsung ke teman-teman ya. Mungkin mereka sama rindunya dengan Mbak Fe, tetapi mungkin cara mereka yang salah, seperti itu. Sebenarnya mereka juga rindu masa-masa kalian bersama dulu. Tadi juga Mbak Fe sudah merasakan di posisi mereka ketika dulu berberapa Mbak Fe?
Ada berapa anak? 8. Ketika ada 8 anak dan saling berhubungan satu sama lain, mengerjakan tugas bersama, bermain bersama, ketika ada jam kosong bersama-sama, karena dulu waktu kelas 1 juga belum begitu aktif ya di organisasi, karena Mbak V ini ternyata di Pramuka jabatannya juga itu ya, sebagai apa? Pradani. Ya, itu yang tertinggi di Pramuka ya, sebagai wakil ketua. Wakil ketuanya, yang perempuan kan ya? Iya. Ya, jadi memang tugas di situ kan juga berat. Di sisi lain di ketua kelasnya juga bisa dibilang keteteran karena lebih aktif di organisasi. Di pertemanan juga secara otomatis karena tersita di kegiatan tadi. Tapi saya masih ngurusin kelas juga kok Bu. Semisal ada permasalahan apa, saya juga masih konfirmasi sama wali kelas. Saya juga masih berkomunikasi sama teman-teman gimana tadi pembelajarannya. Mungkin mereka nganggapnya itu kayak wah sok sibuk aja gitu. Ya, mungkin penilaian dari teman-teman seperti itu ya. Jadi memang menyeimbangkan dua kegiatan di satu waktu yang bersamaan itu salah satunya pasti ada yang tidak efektif, pasti akan condong di satu hal ya, karena kita juga hanya manusia biasa, tidak bisa memaksimalkan keduanya. Tapi usaha Mbak V tadi kan juga sudah maksimal, kelas juga masih diurus Bu, gitu ya. Jadi tugasnya Mbak V adalah silahkan ungkapkan secara langsung ke teman-teman, saling mungkin kalau punya kesalahan juga sama-sama bersalahnya, sama-sama benernya, karena kesalahan itu kita tidak bisa lihat di diri kita, yang bisa menilai diri kita kan orang lain. Nah, bisa dimulai dengan komunikasi. Pasti rindu ya sama teman-teman. Iya, rindu banget. Pasti di kelas sedih sekali ya. Iya, apalagi kalau di kelas itu mereka itu sering ketawa bareng gitu, sedangkan kok aku gak diajak, padahal dulu kita itu sama-sama ketawa bareng kayak gitu. Nah, nanti kita coba setelah pertemuan ini, Bu In punya tugas, bukan tugas apa ya, hal-hal yang harus Mbak V laksanakan. Nanti Bu In berikan lembar kerja untuk Mbak V dicoba apakah bisa berhasil atau hasilnya seperti apa. Bu In, harapan Bu In setelah pertemuan kita hari ini nanti akan aktif ya, Mbak V bisa menyelesaikan seperti tujuan kita tadi, hubungannya menjadi baik lagi dengan teman-teman, juga bisa memecahkan masalahnya. Penyebabnya sudah kita ketahui bersama ya. Sebenarnya penyebabnya itu kalian itu hanya sama-sama rindu, itu hanya sama-sama kangen, tetapi sama-sama tidak bisa mengungkapkan juga. Mungkin teman-teman dulu cemburu sama Mbak V yang dulunya akrab sama kita, dulunya sama kita terus, tapi setelah ada organisasi, punya teman baru, kok akrab sama mereka, kok lupa sama kita. Nah, mungkin pandangan teman-teman seperti itu. Mereka itu rindu sama kamu yang dulu, sedangkan kamu waktu pramuka ya, waktu organisasi jarang ngumpul sama mereka, dan kamu punya teman yang baru, itu yang membuat mereka rindu. Mungkin setelah Mbak V tidak aktif lagi, ini nih pembalasan kita. Nah, mungkin seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kalian itu sama-sama rindu, sama-sama kangen masa-masa dulu. Jadi nanti bisa dibicarakan bersama-sama, heart to heart, hati ke hati, jangan banyak orang, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Nah, tadi perasaannya Mbak V sudah lega ya, sudah menceritakan ke Bu In semua? Iya, sudah semua dikeluarkan, sudah lega ya? Iya, sudah lega. Nah, kalau sudah lega, perasaannya sudah sedikit membaik,
kita akan, karena sudah 45 menit, kita akan mengakhiri pertemuan kali ini. Nah, setelah ini jika ada hal-hal yang masih mengganjal, masih ada yang ingin Mbak V katakan lagi ke Bu Iin, silahkan temui Bu Iin di ruang BK atau lewat WA. Kalau tengah malam kok teringat, lewat WA juga nggak masalah ya. Kita akan bertemu lagi, satu kali pertemuan lagi setelah Mbak V. Nanti saya beri lembar kerja, dikerjakan sesuai dengan hasilnya, sesuai harus real ya, sesuai dengan yang terjadi, apapun itu hasilnya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Dan selanjutnya nanti Bu Iin kabari lewat WA, atau nanti kalau Bu Iin lewat kelasnya Mbak V bisa saya beritahu secara langsung. Iya, semangat ya. Iya pasti. Jangan sedih-sedih lagi. Sudah lega, nanti bisa kita bahas lebih lanjut hasilnya seperti apa. Jangan takut mencoba ya. Nah, oke, saya rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa, karena alhamdulillah kegiatannya sudah terlaksana dengan lancar, dan semoga nanti setelah ini ada perbaikan di diri Mbak V. Amin. Oke, silakan bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Silahkan kembali ke kelas, atau mau di ruang BK dulu nggak apa-apa, menenangkan hati dulu. Nanti setelah siap baru kembali ke ruang.